Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi narjuhu taufiqi li maqaramil akhlaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi minasyiqaqi wan nifaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sayun akramun 'ala Allah ta'ala minad du'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang bukan Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yaumian kita, yaitu salat Jumat yang merupakan kewajiban kita untuk kita tunaikan, meninggalkan seluruh kewajiban-kewajiban kita terhadap jual beli kita. Maka kita menuju kepada masjid Allah untuk menunaikan kewajiban kita. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan kewajiban salat Jumat, kita diminta untuk as'au ila dzikrillah, bertebaran kembali di muka bumi ini dengan tugas-tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan semua itu mendatangkan rahmat, berkah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita dan sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Salatus Salasa, Muhammad bin Shalih Utsman menyatakan bahwa tidak ada satu hak yang diibadahi bagi Sang Pencipta kita, Al-Khaliq, melainkan adalah al-mustahaqqu lil ibadati, yaitu sesuatu yang wajib diibadati oleh seorang makhluk. Maka hal yang paling kuat untuk diibadati adalah salah satunya bahwa setiap kita diminta untuk menjalankan perintah Allah, salah satunya adalah berdoa. Oleh karena itu doa bukan menjadi sesuatu jadi kebutuhan, tetapi dia memang merupakan ibadah. Sebagaimana dalil yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah kepada Tuhanmu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, innalladzina yakstabiruna an ibadati, maka sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri maka tidak akan mendapatkan satu keberkahan dari Allah, melainkan mereka masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Sidang jamaah dimuliakan Allah, oleh karena itu doa inilah yang menjadi rangkaian bagi para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah untuk memberikan kekuatan kepada para makhluk-makhluk. Dan tentu kurang 5 hari lagi kita akan menghadapi Maulid Nabi Muhammad SAW, jatuhnya Rabiul Awal. Maka ini juga menjadi penting bagi kita bahwa Rasulullah selalu tidak lepas dengan doa-doanya. Ketika Rasulullah menyampaikan seluruh dakwahnya kepada kaum musyrikin, maka doa itulah yang menjadi sesuatu kekuatan bagi Rasulullah SAW. Sehingga ibadah itu adalah sesuatu kekuatan yang dahsyat. Ibadah itu adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Doa itu juga bukan sekedar hanya sangka-wasangka, tetapi bukti nyata bagi seorang Rasul hanyalah diberikan untuk menjadi perangkat-perangkat untuk membela keadaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, salah satu yang harus diperkuat oleh kita dalam hal doa ini adalah yang pertama, yujibul abdu bid doa. Kewajiban seorang hamba adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan yuhibbul abdu bid doa. Allah mencintai hambanya yang senantiasa berdoa.
Jadi kita kalau habis sholat lalu meninggalkan imam pada saat kita berjamaah, itu sama saja seolah-olah kita menghina imam. Illa bi uzrin, kecuali kalau ada uzur. Tapi kalau kita tidak ada uzur, ya sempurnakanlah sholat berjamaah bersama imam sampai imam berdoa dan diaminkan oleh makmumnya. Maka kita jangan menyangka bahwa doa itu dianggap enteng, karena doa itu juga ibadah. Maka oleh karena itu sidang jam menemukan Allah, mari perkuat ibadah kita ini dengan doa, karena doa inilah yang menjadi sebuah kekuatan kepada kita. Sehingga yang pertama, yuhibbul abdu bidu'aihin. Allah mencintai seorang hambanya yang senantiasa berdoa. Bahkan kita tidak perlu putus asa dengan doa-doa kita. Dan jangan menakar-nakar tentang doa yang kita minta lalu minta diijabah langsung oleh Allah. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Surat An-Nahl ayat 1. Janganlah ketetapan Allah itu pasti datang. Ata amrullah fala tasta'jilu. Jangan kalian minta tergesa-gesa. Maka doa adalah sebuah rangkaian kita memohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, tetapi tidak minta segerakan dan diminta terburu-buru dan tergesa-gesa. Yang kedua, Muhammad Saleh Utsman di dalam kitabnya Syarah Salasus Rasul mengatakan bahwa kenapa doa itu menjadi kewajiban dan bahkan menjadi ibadah. Wa'dullahi yatadammanu bil ijabah. Yang kedua adalah bahwa Allah menjanjikan kepada seorang hambanya yatadammanu, jaminan. Jadi kalau Allah udah janji kepada kita tentang doa-doa yang kita minta kepada Allah, yatadammanu, aku jamin. Kalau Allah sudah memberikan jaminan bil ijabah, pasti ada ijabah. Tinggal tergantung bagaimana keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, supaya betul-betul doa ini menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa kita jadikan ibadah. Kalau jadikan ibadah, terjadi atau tidaknya ijabah itu tidak jadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena kita berdoa dalam rangka beribadah kepada Allah. Bahkan doa saja tidak boleh langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi adab-adab dalam doa itu diminta hamdalah, baca selawat Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afin wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Berarti ada rangkaian hamdalah dengan pujian Allah lalu ditambah dengan selawat Nabi. Dua rangkaian ini yang tidak terlepas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka oleh karena itu adab-adab di dalam doa saja diajarkan dalam kaifiat kitab ini. Doa tidak boleh langsung minta Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi dimulailah dari hamdalah dan selawat Nabi, baru kita merangkaikan doa-doa yang menjadi permintaan kita. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la yastakbiruna an ibadati. La yastakbiruna an ibadati. Jangan kalian bersikap sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah. Setiap kita pasti membutuhkan Allah. Dan di saat otak kita sudah tidak sanggup menghadapi keadaan persoalan saja, maka Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi rekatan kita. Maka disebutkan la yastakbiruna min ibadati. Jangan kalian merasa sombong, merasa angkuh bahwa engkau tidak membutuhkan aku, kata Allah. Satu saat ketika kalian di atas lautan, hatta meskipun dia seorang yang anti Tuhan sendiri, dalam jiwanya Allah tanamkan tetap dia pasti minta kekuasaan Allah dan minta kekuatan Allah, hatta meskipun dia anti Tuhan. Kenapa? Karena jiwa dan raga manusia tetap menjadi genggaman Allah dan nggak bisa dilepas. Cuman persoalannya ketika realisasi dalam dunianya, boleh jadi dia anti Tuhan, tapi ketika sudah terdesak dia tidak bisa lepas dari situ. Ini membuktikan Allah menggenggam jiwa dan perangkat manusia. Berarti la yastakbiruna, jangan merasa anggap sombong, jangan merasa angkuh, jangan merasa hebat. Antum mustad'afina, kalian itu orang-orang yang paling lemah, kata Allah. Karena kalian lemah, tidak punya kekuatan, akulah yang berkuasa. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memperkuat dalam satu hadisnya, laisa sayun akramun 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala minat doa, kecuali dari doa. Maka minta selalu doa. Anak kita besok mau ujian, minta doa. Anak kita besok mau ada latihan, kita minta doa. Istri kita dalam keadaan sakit, banyakin doa.
deketin saat dia lagi sakit, banyakin baca surat Yasin. Karena Yasin menghantarkan orang-orang agar sehat kembali jiwanya. Yasin bukan dibaca buat orang mati, Yasin dibaca bukan orang-orang yang tahlil, tapi Yasin memang dibacakan bagi orang-orang yang sakit. Karena isi surat Yasin adalah menggairahkan kembali orang-orang yang mati hatinya, karena dia sudah melupakan Allah, dia sudah banyak berbatil kepada Allah, banyak berbuat maksiat kepada Allah. Maka Allah meminta kepada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu membuktikan kepada kita, jangan sampai seluruh tangan kita, jiwa raga kita ini mati sama sekali, karena semuanya tidak hidup akibat hidayah Allah. Maka Yasin ketika orang sakit dihidupkan agar jiwanya terus matang, agar jiwanya jangan lupakan Allah. Dalam keadaan sakit dia tetap berzikir pada Allah. Saat dia sholat, meskipun dengan kedipan mata, dia masih tidak melupakan Allah. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apa yang menjadi urgensi, yang menjadi ahamiyatu ala doa di dalam kitab ini, apa yang menjadi ahamnya, menjadi pokok dan urgennya? Yang pertama, ad-du'a munhul ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Kalau sudah dikatakan otaknya adalah ibadah, berarti tidak boleh orang lepas dari doa. Sholat tahajud, pasti ada rangkaian doa tahajud. Ketika dia ingin sholat duha, pasti ada rangkaian sholat duha. Inna duha du'aka wal bahauka wal jamaluka. Maka itu juga menjadi rangkaian bahwa kita nggak lepas dari seluruh permohonan kita. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merupakan otaknya dari ibadah, maka doa tidak berlepas diri. Dia merupakan rangkaian dari seluruh ibadah kita. Yang kedua, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu menjadi bentengnya bagi orang mukmin. Jadi kalau kita lagi sedang ingin dizolimi, ingin diberikan kebatilan, maka Rasul mengajarkan tuh, Allahumma la mani'a lima a'taita lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yanfa'u zal minkal jad. Akan tertolak orang yang ingin meneluh kita, yang ingin mensihir kita, ingin mendatangkan dalam bentuk-bentuk semacam jun. Maka tertolak sihir-sihir itu. Meskipun mau dikihir dalam bentuk-bentuk sihir, maka sihir itu bisa terhempaskan karena ada kekuatan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal minkal jad. Dan itu dibaca setiap habis maghrib dan habis subuh. Rasul ngajarin, tapi kadang-kadang ajaran Rasul kita nggak percayai. Kenapa? Kita terlalu dekat dengan dunia, sehingga apa yang realitas dunia itu yang kita bawa. Doa kita sampingkan sama sekali, karena kita menganggap sholat sudah bagian dari doa, ibadah sudah bagian dari doa. Nggak bisa. Doa itu adalah merupakan ibadah. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-du'a'u li amrillah. Yang ketiga katanya, doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Berarti Allah minta kepada kita bahwa itu ibadah. Kalau udah ibadah, ada lil amr, perintahnya, ud'uni. Maka oleh karena itu, ini juga menjadi kekuatan pada kita. Jangan meremehkan doa, jangan menganggap enteng doa. Karena doa itu dibalik segala-galanya menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bahkan benteng bagi kita untuk menjaga keluarga kita, menjaga posisi kita, menjaga kekuatan kita. Nggak perlu pakai jimat, nggak perlu pakai wafak, nggak perlu pakai sihir. Maka kita selalu minta perkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, bahwa orang yang berdoa disebut akhlakul lil muttaqin. Akhlaknya orang-orang takwa. Orang-orang bertakwa, akhlaknya itu dengan doa. Dia nggak lepas segala apa saja tindakan dia, pasti dia berdoa. Mau nulis kitab, dia berdoa. Mau berikhtiar, dia doa. Memilih rumah, dia minta doa. Karena itu bagian dari sesuatu yang menjadi harapan dia, permohonan dia, bahwa dia tidak punya sesuatu apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perkuat rangkaian apa yang disunahkan oleh Rasulullah terkait dengan Rabiul Awal ini. Mari kita jalankan sunnah Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak pernah lepas dari doanya, bahwa Rasulullah senantiasa selalu membawa doa-doa yang khusus bagi dia. Dan bahkan di malam-malam 2/3 malam, doa Rasul itu panjang sampai meneteskan air mata, agar menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan
khutbah yang singkat ini memberikan kekuatan air sejuk bagi kita sebagaimana air yang diturunkan Allah hari ini. Mudah-mudahan hati kita disejukkan untuk senantiasa kita amalkan doa-doa ini, karena ini sunnah dari Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar qaddahu amma nahahu wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ahdillahumma ala arba'ati khulafa'i rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala sahabati baqiyatin tabi'in minat tabi'in wa tabi'in min ihsani ila yaumiddin wa adaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asakira ila yaumiddin wa wa'si ala ibaduka muqaddim bin ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma asli ahwalana Allahumma asli ahwalana wa balik mimma yurdika a'malana wa khtib bi solihati a'malana wa bil husna sa'adati ajalana wa tawaffana anta radin anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.